Bapak Ibu yang saya hormati, yang terhormat Ibu Rektor Universitas Padjadjaran beserta jajarannya, yang terhormat Ibu Dekan Fakultas Hukum beserta jajarannya, yang terhormat Ketua Prodi Agrikultur Kementerian dan seluruh jajarannya, serta yang terhormat Ikano Unpad dan pengurus serta anggota, serta yang kami banggakan seluruh peserta webinar pada siang hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada panitia Ikano Unpad yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk ikut berpartisipasi di dalam kegiatan ini. Materi mungkin diaktifin kalau di sini nggak bisa untuk screen materinya ya. Punten, Mas. Di sini nggak bisa ditampilkan. Sebentar, Pak. Ya, bangga. Buat host boleh dibantu? Yes. Dari sini nggak bisa tampil. Nah, sudah, Pak. Ya, judul yang diajukan atau disampaikan dalam kesempatan webinar ini pada siang hari ini, saya mengambil judul Perspektif Hukum Administrasi Negara dalam Memacu Kemandirian Ekonomi di Era The New Normal. Jadi, bagaimana pandangan atau sudut pandangnya dari segi hukum administrasi, peranan pemerintah di dalam menangani COVID-19 ini, terutama kaitannya dengan keadaan perekonomian di Indonesia.
lanjut. Ya, sebelum ini barangkali kita lihat mengenai alur pikirnya terlebih dahulu, slide sebelumnya. Sebelum slide ini barangkali bisa ditampilkan, ya. Jadi alur pikir yang disampaikan atau yang akan saya sampaikan di dalam seminar ini, bahwa keadaan saat pandemi COVID-19 ini mengakibatkan bisa kembali ke yang nomor 2 ya, gimana itu? Sebelum ini, ya, mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, mungkin di atasnya lagi, host Kang Cahya. Satu lagi mungkin Pak ya, di atasnya ya. Bapak Yodi, maaf, apakah Pak Yodi, mikrofonnya Pak? Pak Yodi, mikrofonnya ya, mungkin ya. Coba kalau bisa apa tuh, bisa di berdua setelah ini. Ya, aktif mungkin. Ini nomor 1 halaman Kang Cahya, halaman berikutnya. Ya. Jadi bahwa dalam keadaan saat pandemi COVID-19 ini menimbulkan atau keadaan perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, kemudian juga jangan dulu pindah mungkin screen-nya. Maaf. Apa bisa dari sini gitu ya, diberi akses? Iya, mangga. Screen. Silakan Pak. Ya, nomor tadi aja, nomor yang pola pikir aja itu. Bawah. Ke atas lagi, ke atas. Ke atas. Ini. Satu lagi. Ya, nah ini kalau bisa pertahankan ini. Yang itu yang tadi, yang barusan, halaman 2. Iya. Nah ini. Ya. Jadi menimbulkan keadaan COVID-19 ini adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, peningkatan belanja negara, dan pembiayaan. Tentu saja di sini adalah dari segi optik ataupun perspektif hukum administrasi, pemerintah mempunyai kewenangan, dan inilah merupakan karakteristik di dalam hukum administrasi menyangkut masalah kewenangan pemerintah. Sehingga di dalam menangani segala persoalan termasuk saat ini adalah
pemerintah merupakan sentral di dalam penanganan tersebut. Pemerintah mempunyai kewenangan untuk melakukan ataupun mengeluarkan peraturan power regulating, kemudian juga keputusan atau basiking, tindakan atau tindakan material atau telex handling, dan tentu saja kebijakan-kebijakan ini mengacu kepada diusahakan adanya peningkatan belanja kesehatan, ada perlindungan masyarakat, juga menjaga aktivitas usaha. Semuanya tentu harus bersinergi dengan dukungan dari swasta maupun masyarakat. Dengan demikian diharapkan tentu dengan adanya program pemulihan ekonomi ini menjadi pulih dan tentu timbal balik perekonomian kita menjadi mandiri seperti tadi disampaikan juga oleh Bu Rektor bahwa inilah meningkatkan juga seperti biasa kehidupan normal kembali, kemudian menjadi lapangan kerja dan juga pendapatan yang stabil ataupun meningkat. Dari hal tersebut lanjut. Nah, 5 arahan Presiden terkait penerapan adaptasi itu adalah pertama perlu ada prakondisi yang ketat untuk berupa sosialisasi kepada masyarakat menyangkut masalah protokol kesehatan, perlu adanya penentuan untuk sektor prioritas mana yang dibuka masa tatanan baru, pembukaan dilakukan secara bertahap, juga dalam pengambilan kebijakan baik pemerintah pusat dan daerah harus mendasarkan pada data fakta di lapangan agar pemerintah pusat saling berkonsolidasi dan tentu harus ada evaluasi secara berkelanjutan. Dan kita lihat dari hukum administrasi, barangkali kita pendekatannya dari Steinberger menyampaikan bahwa hukum administrasi ini memberikan rambu-rambu pemerintah dan menyangkut masalah kekuasaan dan aktivitas pemerintah. Lanjut, di mana lanjut. Jadi inilah hukum administrasi memberikan rambu-rambu yang merupakan peraturan perundang-undangan maupun juga basiking maupun juga tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian dari pendekatan yang disampaikan oleh fungsi pemerintahan, jadi pemerintah itu mempunyai fungsi sebagai pembina dan pengayom rakyat, dan tentu saja adanya partisipasi di dalam kegiatan ataupun di dalam memasuki era new normal ini untuk mendukung kebijakan dari pemerintah. Kebijakan pemerintah ini sudah banyak, bisa dilihat berikutnya bahwa pemerintah melalui peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan negara untuk penanganan pandemi coronavirus disease 2019 ini, COVID-19, dan juga ditindaklanjuti dan dengan kebijakan dari pemerintah ini ternyata mendapat dukungan dari DPR sehingga peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini dijadikan undang-undang, jadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020. Banyak dari kementerian-kementerian yang mengeluarkan protokol-protokol juga kebijakan untuk menangani kasus COVID tersebut dari Kemendagri, dari Pemda. Ini hanya beberapa contoh kementerian-kementerian yang mengeluarkan, jadi banyak begitu keluar, karena kalau kita lihat dari perspektif hukum administrasi negara bahwa saatnya pandemi ini adalah dalam hukum administrasi negara dalam keadaan darurat, di mana hukum administrasi sendiri sudah merupakan dinamis, tapi begitu keluar suatu kondisi pandemi tersebut menyebabkan lebih dinamika lagi, lebih dinamis lagi mengenai hukum administrasi negara. Maka banyak peraturan-peraturan yang memberikan kewenangan baru, memberikan kebijakan baru kepada pejabat pemerintah ataupun aparatur pemerintah di dalam penanganan COVID tersebut. Jadi tidak heranlah kalau memang kita melihat beberapa daerah mengupdate kegiatan ini. Tentu peranan yang
paling utama juga diberikan kepada gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang mengatur bagaimana daerah-daerah tersebut bisa diberikan kewenangan untuk perubahan-perubahan peraturan-peraturan yang menyangkut PSBB misalnya. Menentukan bagaimana apakah layak untuk PSBB dan ditingkatkan terlebih new normal atau tidak. Dan inilah selalu dinamis, sehingga dengan demikian kaitannya dengan perekonomian, barangkali kita lihat di slide berikutnya, merubah suatu pembiayaan daripada negara terhadap struktur APBN ini, dan khusus untuk penanganan COVID-19. Di slide berikutnya bisa dilihat, ya, ini ada 405,1 T, terdiri dari tambahan belanja negara 255,1 T dan di tambahan pembiayaan 150 T, di mana untuk UMKM, korporasi, BUMN, dukungan usaha ini juga diberikan oleh pemerintah. Misalnya di dalam UMKM ada subsidi bunga 3,15 T, insentif pajak, kemudian juga penjaminan untuk kredit modal kerja baru, termasuk di dalam korporasi juga insentif pajak, ada juga di dalam BUMN adanya penyertaan modal. Dan ini tentu saja membawa konsekuensi bahwa perlu juga bahwa tidak hanya pemerintah, tetapi juga ada dukungan dari di dunia bisnis. Bagaimana dunia bisnis itu mendukung dalam kegiatan perekonomian, sehingga dalam kondisi hal tersebut harus adanya inovasi di dunia bisnis. Nah, menurut penelitian dari McKinsey, kemudian Bain Company dan Deloitte, itu disampaikan bahwa di dalam hal pengelolaan ulang bisnis ini, tidak mau merubah pola pandang kita atau pola pandang pengusaha ataupun di dunia bisnis. Mungkin saya contoh misalnya sekarang kaitannya dengan tiba-tiba dari basicnya adalah fisik, sekarang platformnya menjadi digital. Kemudian juga kreativitas yang dimunculkan dari suatu produk yang bisa dikemas sehingga bisa ditahan lama, dan ini bisa sangat terjadi, dan kreativitas inilah barangkali juga merupakan tantangan bagi dunia bisnis untuk mengatasi bagaimana mengelola pegawai yang harusnya bisa dihilir di dalam hal ataupun berdasarkan shift di dalam hal bekerja. Dan ini semua tentu pemikiran dari pimpinannya atau pimpinan perusahaan. Di slide berikutnya, ya, bisa kita lihat slide berikutnya. Ini dari saran dari beberapa perusahaan dan tentu dari masyarakat, juga harus ada dukungan masyarakat. Jadi tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Rektor bahwa memang perlu kerjasama ini, terutama lebih siaga lagi menjaga diri dengan mentaati protokol kesehatan yang lebih ketat. Contoh saja kalau kita misalnya banyak protokol kesehatan, baik mulai di mall, di angkutan, bahkan sudah banyak keluar untuk pariwisata, ketentuan-ketentuan yang mengharuskan kita mentaati protokol-protokol tersebut. Di pengendaraan kita keluar saja sekarang kan dengan new normal itu sebetulnya menimbulkan juga tidak hanya normal, tapi new normal, jadi norma baru juga, bahwa perubahan inilah yang harus diadaptasi sehingga kita melakukan hal yang biasa. Di dalam kehidupan kita biasa memakai masker, yang tadinya mungkin kita berjabat tangan, sekarang sudah tidak lagi. Bagaimana kita memasuki suatu ruangan harus berjalan, dan inilah harus dapat dukungan dari masyarakat sehingga merupakan hal yang biasa. Yang paling penting sebetulnya dari segi perspektif hukum administrasi adalah menyangkut aparatur sendiri. Namun demikian bahwa dalam hal keadaan yang sangat begitu darurat ini, nampaknya sudah dipikirkan bahwa dalam hal tanggung jawaban dari pengelola dana COVID ini, baik perdata, pidana, tata usaha negara, di dalam
undang-undang ini disebutkan di dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020, anggota KSSK, kemudian sekretaris, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta lembaga penjamin simpanan dan pejabat lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikat baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Juga dari segi tata usaha negara, bahwa tindakan keputusan yang diambil berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut itu bukan merupakan objek dari gugatan kepada peradilan tata usaha negara. Jadi ini merupakan imunitas pejabat pemerintah dalam pengelolaan dana COVID-19. Nah, dalam pelaksanaannya tentu harus mengandung kepada prinsip-prinsip azas keadilan, sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, mendukung pelaku usaha, penuh kehati-hatian, tata kelola yang baik, transparan, akseleratif, adil, dan akuntabel, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak menimbulkan hajat, kemudian adanya pembagian biaya dan risiko antar pemangku kepentingan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Jadi aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas itu harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Nah, namun demikian tetap harus juga hati-hati sebab perbuatan itu bisa saja dapat dipidana ya. Tadi kan harus berdasarkan itikat baik dan peraturan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Tapi kalau memang ada niat jahat dan juga ada perbuatan jahat, tetap saja dapat dikenai kena peraturan pidana, dan inilah yang harus dihindari. Jadi walaupun bagaimana mens rea dan akusasi harus dihindari oleh para pejabat. Juga di dalam hal pengawasan itu di intern masing-masing sudah ada aparat pengawasan internal pemerintah dari APIP ya. Jadi dan itu juga sebetulnya bisa di dalam pelaksanaannya ada pendampingan dari misalnya dari ombudsman, kejaksaan, ataupun juga barangkali dengan pencegahan dari KPK. Jangan sampai adanya hal-hal yang tidak diharapkan, terutama kaitannya dengan kalau sampai terdapat kesalahan yang menimbulkan kerugian negara, walaupun kita di dalam pasal 27 ayat 1-nya sebetulnya semua ini tidak menimbulkan kerugian negara. Namun demikian, kalau memang niat jahat dan juga ada perbuatan jahat, itu bisa menyangkut ranah pidana dan tentu bisa diperiksa terlebih dahulu sebetulnya melalui APIP ini. Dan kalau memang harus ada kesalahan administrasi yang tidak menyangkut keuangan negara dibetulkan saja, tapi kalau menyangkut keuangan negara itu harus dikembalikan ya. Dan akibatnya kalau memang juga nanti dipermasalahkan, ada alternatif opsional yaitu melalui judicial organ, yaitu melalui peradilan tata usaha negara, melalui PT UN, karena PT UN ini berwenang mengadili ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang, dan dalam waktu 21 hari kerja setelah dimohonkan itu harus diputus oleh pengadilan tata usaha negara, dan upaya bandingnya itu 21 hari, dan pengadilan tinggi tata usaha negara putusannya adalah final dan mengikat. Jadi yang terakhir barangkali dari apa yang saya uraikan, bahwa pemerintah ini mempunyai peranan sentral dalam penanganan atau menangani epidemi coronavirus disease 2019 atau dikenal dengan COVID-19 ini. Kemudian di dalam pemulihan ekonomi agar terjadi kemandirian ekonomi di era the new normal ini harus memperhatikan protokol kesehatan. Kemudian yang ketiga, pemerintah, swasta, dan masyarakat bersinergi untuk memacu terciptanya kemandirian ekonomi. Dan yang terakhir, aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugasnya harus selalu bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan dan azas-azas umum pemerintahan yang baik, khususnya azas kehati-hatian, tata kelola yang baik, transparan, akuntabel, akseleratif, adil, dan akuntabel. Dengan demikian, semuanya itu untuk terhindar dari suatu tuntutan pidana di kemudian hari, dan mudah-mudahan
pelaksanaan dari semua unsur ini akan menjadikan perekonomian kita kembali normal dan kemandirian dari usaha dapat berjalan. Saya kira itu yang bisa tanya jawab atau diskusi. Terima kasih Pak Moderator, saya kembalikan.